Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Ustadz Riza Masya Muhammad. Allah. Terima kasih Ustadz sudah hadir, Riza, Ustadz. terima kasih. Lebaran kan tidak hanya makan ketupat, bersuka cita, tapi Iya. kan ada makna yang lebih dalam lagi Betul. sebenarnya. Ketika kita merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri tahun ini 1445 Hijriah. Nah, untuk itu kita berbincang, kita ngobrol sama Pak Ustadz Riza Muhammad soal makna kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Langsung saja, Pak Ustadz. Kalau kita bicara soal kemenangan, kemenangan seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh Muslim? Iya, kita kembali kepada arah dari tujuan Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kemenangan yang hakiki adalah mengatur ritme hubungan kita kepada Allah untuk semakin dekat, menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang diridhai dan tahu orientasi hidup. Sebenarnya kemenangan yang hakiki, kita tahu kehidupan ini tujuannya untuk apa. Dalam Quran surah Al-An'am 162, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kemenangan yang hakiki, engkau tahu hidupmu, matimu, perjalananmu, amal ibadahmu, semua orientasinya untuk Allah. Wa ba'tagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Kejarlah kepentingan akhirat, jangan lupakan kehidupanmu untuk dunia. Maka kemenangan yang hakiki adalah menjadi hamba Allah yang loyal dalam beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga tahu kehidupannya menuju kampung akhirat sebenarnya. Yang kedua, kemenangan hakiki menjadikan kita orang yang baik, lebih berakhlak, santun, menjaga hati, tidak mudah mencaci, tidak mudah menghina, memaafkan, tidak membuli dan lain sebagainya. Nah, takwa dan akhlak inilah sejatinya pencapaian Ramadan yang maksimal setelahnya. Nah, Ustadz, kita berbicara mengenai tadi Ustadz menyinggung menjadi manusia lebih baik lagi dan pencapaian di ketika Ramadan. Ketika Ramadan itu kan ketika kita melepas Ramadan dan masuk ke hari kemenangan, ada juga beberapa penyesalan gitu ya. Misalnya ada karena kita kesibukan, kita juga belum ibadah full, jadi ada sedih-sedihnya juga gitu Ustadz. Nah, sebenarnya ketika kita meninggalkan Ramadan itu untuk mencapai hari kemenangan itu, ketika kita merasa belum lebih baik nih, itu harusnya seperti apa tuh Ustadz? Iya. Ramadan itu bisa diraih dan dicapai dengan satu rasa. Kalau ada rasa kayaknya kita belum baik deh dan ada mampu untuk memperbaikinya dan mau, itu lebih bagus daripada orang yang tidak merasa sama sekali. Sebab kullu bani adam khata' wa khairu khata'inna tawwabun. Setiap manusia itu kerap berbuat salah, tetapi yang baik bukan yang tidak bersalah, tetapi yang bersalah dan dia mengakuinya dan mampu untuk memperbaikinya. Nah, perasaan itu saja sudah mewakili kemenangan yang hakiki. Kok aku kurang baik ya? Ayo kita perbaiki. Nah, itu yang disebut kemenangan Ramadan yang hakiki. Ada perasaan untuk selalu ada semangat merubah hidup lebih baik. Begitu ya Ustaz, ya? Itu kan momen-momen perbaikan begitu. Iya. Tapi menjaga kemenangan kan tidak berhenti di Idul Fitri saja. Ustaz, ya? Benar-benar. Itu yang penting. Nah, itu dia. itu dia. Konsistensinya gimana ya Ustadz ya gitu. Karena mungkin ini masih menjadi PR ya minimal buat saya sendirilah gitu. Iya. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil islamin kaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Berikan kepada kami komitmen kehidupan yang membahagiakan, yang tidak perlu bertanya kepada siapapun melainkan kepada engkau. Nabi berkata, qala qul amantu billah tsumma istaqim. Jagalah keimananmu kepada Allah dan istiqamah, yang disebut konsisten. Nah, sebenarnya
orang harus terangsang nih mendengar kata istiqamah. Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah, Allah mengutus malaikat untuk mendoakannya dan menjaganya. Wala takhafu wala tahzanu. Jaminannya adalah tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Orang yang istiqamah identik dekat dengan Allah dan dekat dengan pertolongan Allah. Benefit yang kita terima, istiqomah di jalan Allah dengan kebaikan dan membawa nilai Ramadan dalam kehidupan setelah Ramadan, maka engkau akan selalu ditolong sama Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang gak mau ditolong sama Allah? Iya. Nah, pertolongan akan datang ketika kita meraih istiqomah. Iya, Ustadz, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan? Karena kita kepengennya kan tetap suci, yang tadi Bayu bilang tetap istiqomah. Nah, kita harus bercermin dari diri sendiri. Apa yang kira-kira harus kita jaga untuk terus istiqomah dalam ibadah dan lain sebagainya, dan juga berbuat baik ke sesama gitu? Iya, yang pertama adalah tazkiyatun nufus, kontrol hati. Oke. Jadi hati ini adalah remote yang menentukan seseorang ke depannya. Itu kenapa tazkiyatun nufus harus selalu dijaga dan kita punya terapinya setiap saat. Nah, hati inilah yang menentukan kita ke depannya. Bagaimana cara selalu mengontrol hati? Jangan tinggalkan sholat tahajud. Oh, Masya Allah. Biasakan membaca Quran. Kadang jujur, orang lebih berjam-jam buka handphone, main YouTube, baca Quran malas. Iya. Saya mengikuti jejak Abu Bakar, setiap 3 hari sekali hatam Quran. Masya Allah. 1 hari 10 juz. Saya coba praktekkan. Apakah mampu 1 hari 10 juz? 3 hari sekali kita khatam Quran. Ternyata bisa. Mampu, bisa ya? Setiap selesai sholat 2 juz. Habis subuh 2 juz, duhur 2 juz, asar 2 juz, maghrib 2 juz, isya 2 juz. 1 hari 10 juz, 3 hari sekali hatam 30 juz. Ternyata menikmati bacaan Quran itu lezatnya luar biasa. Dan itu adalah melembutkan hati. Orang yang banyak membaca Quran itu sangat melembutkan hati. Itu kenapa salah satunya sholat tahajud, baca Quran, sedekah, itu bagian daripada terapi hati yang membuat kita istiqomah dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, yang kedua adalah memaksakan diri untuk berada di ritme ibadah. 1 bulan terawih jaga benar. Kadang nih 1 bulan terawih malam Idul Fitri tahajudnya lewat. Bablas ya. Ya Allah, sayang banget. Padahal dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, innallaha yubghidu kullah. Allah membenci beberapa perkara. Salah satunya jifatum billail, bangkai yang tidur di malam hari. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah bangkai yang tidur di malam hari?" Orang yang malamnya tidak tahajud kepada Allah. Na'udzubillah. Berarti orang yang jarang tahajud dan susah tahajud disebut jifatum billail, bangkai yang tidur di malam hari. Itu kenapa mesti ada semangat. Jangan putus tahajudnya. Karena afdhalus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang utama setelah 5 waktu adalah tahajud. Kebiasaan orang baik dan soleh untuk menjaga keistiqomahan adalah tidak meninggalkan tahajud. Insya Allah ya. Soal tahajud begitu. Tadi Ustadz juga sudah menyampaikan. Tapi dalam konteks kehidupan modern saat ini, mungkin tidak semua orang punya keleluasan waktu. Nah, kita akan bahas sesaat lagi ya Ustadz ya. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjut lagi ngobrol dengan Ustadz Riza Muhammad. Ustadz, kalau tadi kita bicara soal istiqomah begitu ya, mungkin menjaga istiqomah, konsistensi selama bulan Ramadan masih bisa gitu ya. Tapi konteks kehidupan manusia modern saat ini, ketika banyak yang berbicara, waktunya nggak ada gitu loh. Nah, untuk menjaga konsistensi, minimal gini, bahasa gampangnya, syarat minimumnya ada nggak sih gitu. 11 bulan soalnya ya, baik. Kalau Ramadan kan 1 bulan gitu ya. Iya, kita kembalikan kepada kontrak hidup yang sudah kita buat dengan Allah. Jadi sebenarnya hamba Allah ini punya transaksional. Transaksi yang sudah dibuat kepada Allah. Salah satunya sudah kita bahas tadi, Quran surah Al-An'am 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika dia tahu kalau ternyata dedikasi hidupnya ini untuk Allah, berarti ada skala prioritas hidupnya harus diutamakan. Hidup ini mesti punya prioritas. Kalau tidak punya prioritas, kita akan salah dalam menjalani hidup. Nah,
Prioritas yang kedua adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kuota akhirat utamakan, dunia setelahnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan karena dia orang zalim. Nah, ketika kita tahu transaksi kita bahwa ternyata akhirat harus diutamakan, disinilah kita membuat planning kehidupan. Kalau ternyata porsi dunia jangan terlalu banyak. Boleh dunia, tapi porsi akhirat yang nomor satu. Nah, yang kedua adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk ibadah. Berarti apa? Selama ibadah porsinya lebih banyak daripada kehidupan dunia, maka insya Allah kita akan baik-baik saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia itu melelahkan. Capek banget. Mengejar dunia tidak akan pernah ada putusnya. Nggak ada habisnya gitu. Tak akan ada habisnya, tidak akan pernah puas. Itu kenapa kita harus punya prioritas hidup kita. Memang diciptakan untuk ibadah dan mengejar akhirat. Dunia silakan nikmati, karena ini adalah kebutuhan. Yang penting kita tahu porsinya. Akhirat yang pertama, dunia setelahnya. Iya, Ustadz, kalau misalnya kan pada saat ini udah sangat canggih gitu ya. Kalau tadi Ustadz bilang salah satunya sering-sering baca Al-Quran. Nah kan kalau di handphone itu kan sudah ada Al-Quran digital gitu. Nah esensinya sebenarnya sama saja kan Ustadz. Karena misalnya kan kayak lagi di kantor gitu kan, ada waktu sholat zuhur, kemudian kita bisa untuk baca Al-Quran. Tapi melalui handphone karena nggak sempat bawa Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau esensi sama membaca, tapi perlakuannya yang beda. Kalau kita mushaf, memperlakukan mushaf dengan handphone jelas tidak sama. Kalau kita ke kamar mandi, dilarang bawa mushaf, bawa Al-Quran. Tapi kalau ke kamar mandi bawa handphone, baik-baik saja. Nah, ketika wanita haid, apakah boleh membaca Quran? Boleh. Namun perlakuannya beda. Ketika wanita haid membaca Quran, dia harus pakai sarung tangan ketika pegang mushaf. Tapi wanita haid baca Quran pegang handphone, tidak akan pernah ada aturan-aturan pakai sarung tangan, kan itu boleh aja. Jadi esensinya membaca boleh, cuman perlakuannya yang tidak sama antara mushaf dengan handphone. Satu ya, kita masih bicara soal istiqomah. Bagaimanapun ketika mau istiqomah kan kita juga harus mendekatkan diri, ada niat. Niat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita paham sholat adalah tiang agama gitu. Sholatnya berantakan, maka kehidupannya kan berantakan gitu kan. Betul. Menjaga minimal sholat kita, Ustadz. Tidak hanya sekedar rokaatnya saja, tidak hanya sekedar bacaannya saja, tapi kemudian memahami dan mengamalkannya itu bagaimana Ustadz ya? Iya, kita tahu perintah Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini perintah adalah hafidhu ala sholah, jagalah sholat. Alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Maka orang-orang yang diridhoi Allah, orang yang pandai menjaga sholat-sholatnya. Maka kriteria pertama adalah kita menjaga sholat agar selalu sholat itu dikerjakan dengan tepat waktu dan baik. Nah yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah sholat ini akan memberikan efek kalau sholatnya khusyuk. Kita tahu tujuan sholat itu adalah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat itu membuang tabiat negatif, membuang sifat-sifat tercelah, membuang aspek-aspek buruk dalam hidup kita. Kalau sholatnya diterima, maka pasti prakteknya itu kepada akhlak dan sense of social, kepekaan. Nah orang yang sholatnya bagus, hubungan kepada manusia akan bagus dan jiwa dermawannya kuat. Karena efek dari sholat itu luar biasa. Kalau sholatnya diterima. Nah sholat yang diterima seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Yang khusyuk. Apa itu sholat khusyuk? Kau merasakan lezatnya ketika menghadap Allah. Kau sudah bisa merasakan, ya Allah, nikmatnya aku sujud dan rukuk kepadamu. Nah di saat itulah efek dari sholat akan tampak kepada ibadah sosial. Percuma tampaknya bagus, sholatnya tepat waktu, kelihatannya menutup aurat, tapi ibadah sosialnya nggak bagus. Suka menyakiti, membuli, kemudian sombong dan lain sebagainya. Ini dampak dari dia sholat tapi sholatnya tidak bagus dan tidak berkualitas. Karena sholat yang berkualitas efeknya adalah ibadah sosial, sense of social, akhlak yang baik. Maka orang yang akhlaknya baik,
tercermin dari sholatnya yang baik. Nah, satu lagi, sholat yang baik dan Nah, khusyuk. itu dia, benar. Menjaga sholat khusyuk. Ya, saya ngomong pengalaman pribadi aja ya, nggak usah bawa-bawa diri yang kita lain sendiri gitu aja ya. ya, benar. Tapi kan kadang-kadang kita berniat memang sholatnya adalah khusyuk gitu. Tapi tetap saja namanya manusia ya, ada saja pikiran-pikiran gitu, duniawi ya terutama gitu, yang mengganggu akhirnya kekhusyukan itu sholat. Iya. Nah, bagaimana yang mengatasinya Ustadz ya? Yang pertama kita harus tahu kalau ternyata inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang akan dihisab pertama kali adalah salat. Kalau ibadah salatnya baik, maka semua ibadah pasti yang lain baik. Kalau ibadahnya salatnya berantakan, semua urusan hidup pasti berantakan. Nah, karena ini penentu, maka setan tahu semua kuncinya di salat. Kalau sudah salatnya berantakan, pasti berantakan. Itu kenapa ada khanzab atau khinzib. Setan yang menggoda orang agar tidak khusyuk. Kita harus paham nih. Oh, ternyata setiap mau salat ada khanzab atau khinzib. Setan yang memang bertugas membuat kita buyar konsentrasinya. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah tahu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah harus paham arti bacaan sholat dan apa yang dibaca. Rata-rata orang tidak khusyuk sholatnya karena dia tidak tahu apa yang dibaca. Seandainya dia paham, Masya Allah, jadi maknanya indah dalam banget menangis. kita Rabbi baca ya. gfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini kalau mengerti kalimat ini saja, menetes air mata kita. Rabbi gfirli, ampuni aku ya Rabb. Warhamni, sayangi aku ya Rabb. Wajiburni, tutup aibku ya Rabb. Ini saja sudah paham. Yeah. Masya Allah, meleleh air mata kita. Tapi karena nggak paham, Rabbi gfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini, sekedar lip service, akhirnya apa? Nggak membekas sama Tidak sekali. khusyuk ya. Tampar lagi pagi hari Makanya, ini. Masya Allah, Ustadz kita Riza dapat Muhammad. pelajaran yang berharga banget hari ini di hari kemenangan ya, Bay. Terima kasih atas Terima kasih, waktunya. Mungkin Ustadz durasinya Riza. tidak cukup ya kalau kita membahas semua. Tapi Iya. sekali lagi terima kasih Terima Ustadz Riza kasih, Muhammad. Ustadz Hadir. Riza. Mbak. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat lebaran. Selamat lebaran, mohon maaf lahir batin Ustaz. Selamat berkumpul bersama keluarga, Terima makan kasih. ketupat juga. Oke, kami jeda. Masih ada beberapa informasi termasuk laporan langsung sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.